Shalom adik-adik terkasih, apa kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Di minggu hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, yaitu dengan tema Tuhan Penolongku. Sudah siap ya mulai sekolah minggunya? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada malam hari ini kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kiranya Tuhan memimpin dan menyertainya di ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk sekolah minggu ya Bapa. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami. Dan Tuhan, kiranya
kami semua anak-anak-Mu dapat melakukan firman yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, lindungi kami Tuhan, sertai kami selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan Alkitab pagi ini Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak terpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguh hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Di kitab Yesaya ini, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 ini menjelaskan mengenai seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya itu siapa sih? Apakah adik-adik tahu seorang nabi itu apa? Nah, seorang nabi itu adalah seorang yang bekerja untuk Allah. Nabi Yesaya ini berasal dari Yerusalem. Orang tuanya bernama Amos. Nah, arti dari kata atau nama Nabi Yesaya adalah keselamatan dari Allah. Nabi Yesaya adalah seorang yang patuh atau taat atau penurut kepada Tuhan. Nabi Yesaya itu suka menolong, suka menemani orang-orang yang sedang sedih dan juga sedang tidak semangat. Ia juga memberikan kata-kata penguatan kepada orang-orang yang sedih tadi dan kepada orang-orang yang tidak semangat tadi. Nabi Yesaya juga mengingatkan orang-orang yang berbuat salah, yaitu orang-orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, dari orang-orang yang diingatkan karena berbuat salah ini, ada yang tidak suka, ada yang mengejek Nabi Yesaya, kemudian ada yang memukuli seperti yang ada di Yesaya 50 ayat 6 ya adik-adik. Yang di ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, kita bisa lihat bahwa banyak orang-orang yang diingatkan oleh Nabi Yesaya dan mereka
malah memukul, kemudian muka dari Nabi Yesaya pun dinodai dan diludahi. Nah, walaupun Nabi Yesaya diejek, kemudian dipukul, bahkan diludahi, tapi ia tidak membalas semua kejahatan yang orang lain lakukan kepada dia. Kenapa? Karena ia tahu Tuhan akan menolong dia. Nah, jadi benar-benar Nabi Yesaya bergantung sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong Nabi Yesaya. Seperti di ayat 7 ya, sampai 9. Dia begitu yakin, Nabi Yesaya begitu yakin bahwa Tuhan dan akan menolong dia. Nah, adik-adik, dari penjelasan mengenai Nabi Yesaya tadi, kita bisa belajar dan meneladani Nabi Yesaya kan adik-adik. Satu, dari bagaimana dia tidak membalas orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Kedua, Nabi Yesaya percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, yang ketiga, Nabi Yesaya bergantung penuh, berserah penuh kepada Tuhan. Nah, yang keempat, Nabi Yesaya taat dan juga penurut kepada Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Seperti contohnya adik-adik, kalau misalnya adik-adik di sekolah ataupun di sekolah minggu, kita mau ya seperti Nabi Yesaya menyatakan firman Tuhan, misalnya juga memberitahu ketika hal yang tidak benar dilakukan, seperti contohnya ketika di sekolah teman-teman ada yang mencontek atau ada yang mengatai teman-teman yang lain, kita harus berani memberitahukan mereka bahwa itu adalah salah. Jangan takut, karena Tuhan akan menolong kita. Nah, demikian juga ketika di sekolah minggu, ketika kita diminta oleh bu guru untuk membaca firman atau memimpin doa, adik-adik jangan takut ya, karena Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik. Walaupun misalnya teman-teman ada yang mengejek atau ada yang ketawa-ketawa, tapi Tuhan akan melindungi adik-adik dan Tuhan akan menolong adik-adik ketika adik-adik memimpin doa atau membaca firman Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik, kita berani untuk menyatakan kebenaran, berani untuk menyatakan firman Tuhan, karena Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, adik-adik, ayat emas kita hari ini adalah dari Mazmur 33 ayat 10, yaitu jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ada satu ayat juga yang Bu Guru juga mau bagikan mengenai Tuhan menolong kita, yaitu dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Semangat ya adik-adik, berani dan juga terus
berbuat baik seperti Nabi Yesaya, dan terus menyatakan kebenaran Tuhan bagi teman-teman ataupun di rumah atau di sekolah minggu. Semoga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi semua orang di sekitar adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya firman yang kami dengar jadi pelita bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Adik-adik, ingat ya pesan minggu ini, sama seperti Nabi Yesaya, kita harus senantiasa berani dan percaya dalam menghadapi segala sesuatu, karena Tuhan senantiasa menolong kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.